Di sini, setiap anak dikenal namanya. Gurunya mendengar, bukan sekadar mengajar. Kelasnya hidup, karena anak bebas bertanya dan berani bermimpi. Kami tidak menjanjikan kesempurnaan. Kami hanya berjanji, anak Anda tidak akan berjalan sendiri. Karena saat mereka pulang sore hari, kami ingin ada senyum di wajahnya dan rasa tidak sabar untuk kembali esok hari. Titipkan mereka di tempat yang tepat. SMPN 28 Muaro Jambi, tempat anak Anda bertumbuh. Selamat datang di SMPN 28 Muaro Jambi, terletak di Jalan Jambi Tempino KM 23, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Sejak tahun 2006, sekolah ini telah menjadi salah satu pusat pendidikan dasar bagi masyarakat 3 dusun, Dusun Seroja, Dusun Kenanga, dan Dusun Kusuma. Sekolah ini terus berkomitmen mewujudkan SMPN 28 Muaro Jambi sebagai sekolah yang unggul dalam mutu, mulia dalam karakter, dan berdimensi lengkap. Di tempat inilah, langkah kecil mulai berarti. Di lingkungan yang asri dan penuh ketenangan, SMP Negeri 28 Muaro Jambi hadir sebagai ruang tumbuh bagi generasi masa depan. Di setiap pagi yang hangat, semangat belajar perlahan tumbuh. Di setiap sudut sekolah, harapan dan mimpi dirawat dengan penuh makna. Langkah demi langkah, kami membimbing, bukan hanya untuk cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga kuat dalam karakter dan luhur dalam sikap. Karena kami percaya, lingkungan yang baik akan melahirkan generasi yang hebat. SMP Negeri 28 Muaro Jambi, tempat belajar, tumbuh, dan menggapai masa depan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2026, SMPN 28 Muaro Jambi dipimpin oleh Bapak MHD Dong SE, yang dibantu oleh 3 orang wakil kepala sekolah, yaitu Wakil Kurikulum Bapak Bono Wahanoto, SPD dan mengajar mata pelajaran PJOK, Wakil Kesiswaan Ibu Eliwi Hastuti, SPD, I mengajar mata pelajaran informatika, Wakil Sarana Prasarana Bapak Henry Apriyadi, SPD mengajar mata pelajaran IPS. Di SMPN 28 Muaro Jambi untuk memperlancar proses pembelajaran, dibantu oleh Kepala Labor IPA Ibu Lelawati, SP mengajar mata pelajaran IPA dan MTK, dan Kepala Perpustakaan SMPN 28 Muaro Jambi, Bapak Zamzami, SPD mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Yayuk Purwanti merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 28 Muaro Jambi yang dikenal sebagai sosok pendidik kreatif, inovatif, dan penuh dedikasi. Dengan pengalaman mengajar yang matang, beliau mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya bermakna, tetapi juga menyenangkan dan kontekstual bagi murid. Ibu Yayuk Purwanti merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 28 Muaro Jambi yang dikenal sebagai sosok pendidik kreatif, inovatif, dan penuh dedikasi. Dengan pengalaman mengajar yang matang, beliau mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya bermakna, tetapi juga menyenangkan dan kontekstual bagi murid. Prestasi yang diraih pun menjadi bukti nyata dari komitmen dan profesionalismenya. Ibu Yayuk Purwanti telah meraih berbagai penghargaan dalam ajang guru berprestasi, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Capaian tersebut semakin mengukuhkan perannya sebagai guru teladan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. SMP Negeri 28 Muaro Jambi merupakan salah satu sekolah yang memiliki tenaga pendidik berkualitas dan dikenal baik di lingkungan masyarakat, khususnya di Desa Sebapo. Salah satu guru yang cukup dikenal adalah Ustadz Nazarudin, SPDI, guru pendidikan agama Islam yang tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat sehingga dihormati dan menjadi panutan. Selain itu, terdapat pula Ibu Eti, SPD, guru seni rupa yang merupakan putra daerah Sebapo. Kreativitas dan dedikasinya dalam mengembangkan bakat seni siswa menjadikan pembelajaran lebih menarik dan inspiratif. Tidak kalah penting, Abdul Samad sebagai guru bimbingan konseling, BK, di SMPN 28 Muaro Jambi juga berperan besar dalam membimbing dan membantu siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik akademik maupun pribadi. Dengan kehadiran guru-guru yang kompeten dan berdedikasi ini, SMPN 28 Muaro Jambi terus berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, berkarakter, dan berprestasi. Visi SMPN 28 Muaro Jambi, TEB 4K, terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter kewargaan, kreatif,
bernalar kritis, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Misi 1. Menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran serta membiasakan murid mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab murid sebagai warga negara yang cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi aktif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dimensi kewargaan. 3. Menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi untuk menumbuhkan daya imajinasi serta kemampuan, menghasilkan gagasan dan karya inovatif sesuai bakat dan minat murid, dimensi kreativitas. 4. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, TIK, yang mendorong murid berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam memecahkan masalah secara kritis, dimensi penalaran kritis. 5. Membudayakan semangat gotong royong dan kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik untuk membentuk murid yang mampu bekerja secara kolaboratif dan sinergis, dimensi kolaborasi. 6. Menumbuhkan sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam diri murid sehingga mampu mengatur dan mengembangkan diri secara mandiri, sesuai potensi yang dimiliki, dimensi kemandirian. 7. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, peduli lingkungan, serta mendorong murid untuk menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat, dimensi kesehatan. 8. Mengembangkan kemampuan murid dalam berkomunikasi secara efektif, santun, dan percaya diri dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan, termasuk dalam lingkup kabupaten, provinsi, dan nasional, dimensi komunikasi. SMPN 28 Muaro Jambi tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga ekstrakurikuler mengembangkan potensi murid melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan bermanfaat. Di sekolah ini, terdapat kegiatan pramuka yang membentuk karakter disiplin, mandiri, dan cinta tanah air. Selain itu, ekstrakurikuler drum band menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat seni musik sekaligus melatih kekompakan dan kerja sama tim. Tidak kalah menarik, kegiatan silat juga tersedia untuk melatih ketangkasan, kekuatan fisik, serta menanamkan nilai-nilai bela diri dan sportivitas. Dengan adanya berbagai kegiatan ekstrakurikuler ini, SMPN 28 Muaro Jambi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga mampu mencetak generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. SMPN 28 Muaro Jambi menghadirkan kegiatan kokurikuler inovatif melalui praktik berkebun sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini diikuti oleh murid kelas 7, 8, dan 9 dengan mengusung tema kebun sekolah lestari, menumbuhkan pangan, memupuk karakter. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar teori, tetapi langsung terlibat dalam proses menanam, merawat, hingga memanen berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran. Lingkungan sekolah dimanfaatkan sebagai laboratorium hidup yang mendorong murid untuk lebih peduli terhadap alam, memahami pentingnya ketahanan pangan, serta mengembangkan keterampilan hidup. Kegiatan berkebun ini juga menjadi sarana pembentukan karakter murid, seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kemandirian. Dengan bekerja dalam kelompok, murid belajar berkolaborasi, saling menghargai, serta membangun kepedulian sosial. Selain itu, program ini mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan sehat, sekaligus menjadi nilai tambah bagi SMPN 28 Muaro Jambi, sebagai sekolah yang peduli terhadap pendidikan berkelanjutan dan penguatan karakter murid. Melalui kegiatan ini, SMPN 28 Muaro Jambi berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. SMPN 28 Muaro Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang nyaman, efektif, dan berkualitas. Sekolah ini memiliki 4 ruang kelas yang tertata rapi dan kondusif, sehingga menciptakan suasana belajar yang fokus dan menyenangkan bagi murid. Selain itu, tersedia laboratorium IPA sebagai tempat murid melakukan praktik dan eksperimen secara langsung,
sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya bersifat teoritis. Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat, sekolah juga menyediakan ruang pramuka sebagai pusat kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan edukatif. SMPN 28 Muaro Jambi juga memiliki ruang perpustakaan yang menjadi sumber literasi bagi murid, serta ruang komputer yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi di era digital saat ini. Ketersediaan ruang guru dan ruang kepala sekolah menjadi pusat koordinasi dalam pengelolaan pendidikan yang profesional. Dalam mendukung layanan murid, sekolah menyediakan ruang UKS untuk kesehatan, serta ruang BK sebagai tempat pembinaan dan pendampingan murid. Fasilitas musola juga tersedia untuk menunjang kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter spiritual murid. Selain itu, terdapat perumahan guru yang memudahkan tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya dengan optimal, serta tempat parkir yang luas dan aman. Yang menjadi keunggulan tersendiri, SMPN 28 Muaro Jambi memiliki kebun sawit yang luas, yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kontekstual dan pengembangan keterampilan murid, khususnya dalam bidang lingkungan dan kewirausahaan. Dengan dukungan sarana dan prasarana tersebut, SMPN 28 Muaro Jambi berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang lengkap, nyaman, dan inspiratif dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. SMPN 28 Muaro Jambi, lokasinya di Desa Sebapo, Jalan Jambi Tempino kilometer 23, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Ayo daftar sekarang, tinggal datang langsung ke sekolah atau scan barcode. Mudah sekali. Demikian profil SMPN 28 Muaro Jambi. Selanjutnya kami akan menyajikan video proses pembelajaran di SMPN 28 Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Siang. Apa kabar? Sehat. Baik semua ya, sehat semua. Alhamdulillah. Pada hari ini Kamis 23 April 2026 kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai jam pelajaran kita. Ini jam pelajaran 8 ya, jadi siang. Kita lanjutkan dari materi yang hari Senin kemarin. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan siapkan dulu. Kita hanya 2 jam pelajaran. Jadi nanti sampai jam pulang kita lanjutkan materi kita tentang masih penerapan pembelajaran Cipro dalam menulis teks pidato kelas 8. Oke. Jadi hari Senin kemarin kalian sudah presentasi hasil diskusi kelompok. Ibu sampaikan ulang kembali hasil presentasi kelompok agen perubahan. Hasilnya sangat baik dan luar biasa. Untuk hari ini itu sudah kita laksanakan pada hari Senin. Kita lanjut hari ini hari Kamis. Kita lanjut pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti mampu menulis teks pidato menggunakan bahasa persuasif, pilihan kata yang kuat, dan teknik retorika yang efektif. Tujuan yang kelima, kalian akan merevisi dan menyempurnakan teks pidato berdasarkan umpan balik temanmu dan umpan balik dari ibu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ke-6 yaitu kalian nanti hasil dari teks pidato yang kamu buat silahkan nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Sebelum kita mulai silahkan fokus dulu, ibu jelaskan dulu tentang materi ini menggunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran menulis teks pidato menggunakan bahasa persuasif, pilihan kata yang tepat, dan teks pidato
dengan menerapkan model Cipro, kalimat persuasif dan teknik retorika yang akan kalian gunakan. Jadi, apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif adalah kalimat yang dirancang untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Tujuannya membuat orang setuju, percaya, atau mampu melakukan sesuatu. Jadi hari Senin kemarin Ibu bertanya, pernah enggak kamu mendengarkan pidato, kemudian kamu setelah mendengarkan pidato itu mau melakukan apa yang disampaikan oleh oratornya. Inilah alasannya, karena orator menggunakan kalimat persuasif. Makanya kalau pidatonya bagus, menyentuh nanti orang yang mendengarkan itu akan melakukan sesuai apa yang kamu sampaikan dalam pidato. Oke, sekarang bayangkan. Silakan bayangkan jika kamu memiliki senjata kata-kata, kalimat yang bisa memberikan pun yang membaca, siapapun yang mendengarkan pidatomu nanti akan menerima apa yang kamu sampaikan. Oke, ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama, perhatikan. Kalau kamu membuat pidato menggunakan kalimat persuasif, ciri-ciri yang pertama menggunakan kalimat ajakan. Mari, ayo, hendaknya, sebaiknya. Kedua, ciri-ciri yang kedua itu melibatkan emosi. Jadi kalimatnya nanti menyentuh perasaan pendengar agar peduli dan tergerak. Pidato menggunakan kalimat persuasif itu menggunakan fakta dan data. Hari Senin kemarin ketika kalian diskusi kelompok, kalian sudah menggunakan fakta dan data. Itu sudah bagus, sudah pas. Jadi dari ciri-ciri nanti silahkan tiga-tiganya gunakan. Dengan repetisi atau pengulangan kata. Repetisi atau pengulangan kata itu berupa frase atau kalimat-kalimat yang sama untuk menegaskan ide, membuat pendengar mudah mengingat pesan utamanya. Contohnya misalnya nih, ulang-ulang maka pendengar akan ingat. Contohnya, yuk Putri silakan. Apa contohnya Putri? Contohnya kita Ya, bisa meraih, jangan ditutup dulu. kita bisa mengharumkan nama sekolah menjadi generasi yang dibanggakan bangsa. Kata yang diulangi, kita bisa ulang 3 kali untuk membangun keyakinan dan semangat mendengar. Iya. Kita bisa meraih prestasi. Kita bisa mengharumkan nama sekolah menjadi generasi yang dibanggakan. Ada 3 kali pengulangan kata bisa. Itu namanya menggunakan teknik repetisi, pengulangan kata. Jadi nanti dalam pidatomu gunakan teknik repetisi juga. Teknik analogi. Analogi itu menjelaskan sesuatu yang sulit atau abstrak dengan membandingkan sesuatu yang mudah dikenal oleh pendengar atau mudah dipahami oleh pendengar. Yang analogi itu, ilmu pengetahuan itu seperti air di lautan, tak akan habis meski terus kita timba. Semakin rajin kita belajar, semakin banyak yang bisa kita raih. Bandingkan ilmu dengan air laut, tidak akan habis-habisnya. Inilah contoh dalam pidato menggunakan teknik analogi. Gunakan teknik retoris. Retoris itu artinya menggunakan pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban langsung dari pendengar.
dengan menyampaikan tujuan, pendengar bisa langsung berpikir, merenung, merasakan sendiri jawabannya dalam hati. Berarti pidato yang seperti ini itu menggunakan teknik retoris. Teknik anakoral. Anakoral, pengulangan di awal kalimat. Contohnya, misalnya, nih. Contoh dalam pidato, kita butuh semangat yang tak pernah padam. Kita butuh tekad yang kuat untuk terus maju. Kita butuh kerjasama yang solid di antar sesama pelajar. Kata yang diulang-ulang kita butuh itu menciptakan irama. Itulah yang disebut menggunakan teknik anakoral, pengulangan di awal kalimat. Model Cipro langkah yang pertama. Ya, coba ingat langkah yang pertama. Udah lupa. Mengumpulkan informasi. Langkah yang ketiga. Hari ini kita lanjutkan langkah Cipro yang ketiga. Kalau kemarin dalam bentuk diskusi kelompok, hari ini tugas individu. Jadi hasilnya nanti masing-masing kamu membuat teks pidato, melanjutkan hasil diskusi kelompok kemarin, kerangka yang sudah dibuat pada pertemuan hari Senin. Yuk, masing-masing lembar kerja tugas individunya dibuka. Yang pertemuan 2. Nah, nih tugas individu model pembelajaran Cipro menulis pidato kelas 8, yaitu yang pertama latihan menggunakan teknik retorika, kembangkan paragraf argumen utamanya. Yuk silakan sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kamu pilih teknik retorika yang akan kamu gunakan dalam pidatomu. Selain Saboni, yang lain sudah? Sudah? Saboni lanjutkan. Oke, yang lainnya, yuk. Silakan. Masing-masing. Silakan yang sudah selesai teknik retorika kembangan paragraf ini, tukarkan sama temanmu.
Sampaikan hasil dan presentasi. Putri sudah selesai? Oke, silakan maju ke depan Putri. Yang lain lanjut ya. Selesaikan pidato sesuai tugas masing-masing. Akan menyampaikan langkah Cipro yang kelima karena Putri sudah selesai draft pidato yang ditulisnya. Berarti Putri melanjutkan langkah Cipro yang kelima menyampaikan hasil dan presentasi. Sambil menulis silakan sambil disimak pidato yang hasil karya Putri. Oke, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 28 Marojani. Yang saya muliakan serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hertawira Putri, nomor absen 10 dari kelompok aplikator siber. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu pertemuan 2 dalam menerapkan model belajar Cipro langkah 4. Laborasi dan revisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 5. Topik pidato yang saya angkat adalah literasi digital dan cyberbullying dengan judul pidato Jempolmu Harimaumu. Menjadi remaja cerdas di era digital. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajak kalian membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu membuka ponselmu pagi ini dan menemukan puluhan komentar jahat tentang dirimu di media sosial. Bagi jutaan remaja Indonesia, ini adalah kenyataan yang mereka hadapi setiap hari. Dan hari ini, kita akan bicara tentang itu. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Judul, Jempolmu Harimaumu, menjadi remaja cerdas di era digital. Pembuka, salam, sapaan, kalimat, pembuka menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 28 Marojambi yang saya muliakan serta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya,
pidatonya dengan judul Jempolmu Harimaumu, menjadi remaja cerdas di era digital. Hasilnya luar biasa sekali, lancar, bagus. Jadi untuk Putri, Ibu kasih nilai dulu ya, Bud. Dari hasil presentasi persiapannya Putri bagus, isinya sudah sesuai dengan struktur. Oke, Ibu kasih skor 4 karena sudah sesuai dengan struktur, sudah berurutan. Kemudian ketepatan bahasanya, diksi kalimatnya semuanya sudah bagus, diksinya juga sudah bagus, skornya 4. Kepercayaan diri Putri bagus, berbicaranya terus stop tadi ya. Oke, Putri tampil dengan tenang dan percaya diri, diberi skor 4. Kelancaran intonasinya jelas, kemudian intonasinya tadi juga sudah bervariasi, menunjukkan kepada teman-teman bagian strukturnya. Kemudian penggunaan papan interaktif, Putri sudah membuat gambar pidatonya. Oke, skornya berarti Ibu kasih nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru yang saya hormati, serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Hanya Madrasah RH nomor absen 21 dari kelompok Lentera Jiwa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hidup pertemuan dua dalam menjalankan model pembelajaran Cipro. Menulis teks pidato pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Topik pidato yang saya angkat adalah kesehatan mental remaja. Dengan judul teks pidato tak ada untuk tidak baik-baik saja. Menjaga usia remaja. Pertanyaan dulu, kenapa kamu merasa seniman adalah tokoh yang kamu menang sebagai? Sementara praktiknya ada yang menjelaskan pembinaan. Kenapa kamu membuka media sosial? Kalau semua orang tanpa bahagia, lalu bertanya-tanya sama hanya kamu merasa berbeda? Jika iya, saya ingin tahu satu hal. Kamu tidak besar, kamu hanya manusia. Dan hari ini kita akan bicara tentang jika kita tidak bisa berjalan bersama-sama, janganlah kita dan sebelum perkenalan hidupnya. Kita sering memuji seseorang yang rajin berolahraga dan menjaga tubuhnya, tetapi kita justru bingung bahkan menghakimi sifat beda untuk sesuatu yang sama-sama penting. Kedua, kasihlah mereka, bukan untuk memberi nasihat. Jiwa. Jadi dari langsung memberi penilaian ya. Untuk kepercayaan diri, Fania tenang, penuh penghayatan, Ibu beri skor 90. Kemudian untuk kejelasan penyampaian dan intonasi, Ibu beri skor 93. Kedalaman dan kekuatan argumennya, Ibu beri skor 91. Teknik retorikanya, Ibu beri skor 90. Untuk dihirup. Itulah pernyataan kami terpilih mulai kita rasakan bersama sekolah kita. Polusi udara lagi cerita di negeri orang atau di kota besar yang jauh. Ia telah hadir di sini, di jalan-jalan yang kita lewati setiap hari, di halaman sekolah, tempat kita belajar, dan bahkan di dalam rumah kita sendiri. 20% wilayah perkotaan di Indonesia memiliki indeks kualitas udara yang tergolong tidak sehat dalam
kemudian lengkap dari bagian pembuka sampai penutup, kemudian menggunakan 4 teknik retorika, sudah terintegrasi langsung di dalam pidato Nisa, kemudian ada data. Kedua, hari ini langkah Cipro yang ketiga, formulasi argumen itu sudah dilakukan, semuanya sudah selesai ya, mengerjakan ini. Seharusnya kalau pidatomu sudah selesai, kalian akan kolaborasi, maksudnya saling menilai, tapi karena pidatomu belum selesai, jadi tidak bisa kolaborasi antar teman. Oke, ini sudah mewakili kelompok, ada 5 orang. Pelajaran kita hari ini 2 jam pelajaran sudah di ujung, sudah hampir selesai. Sebelumnya kita refleksi dulu. Apa yang paling menantang dalam menulis pidato hari ini menggunakan model Cipro? Silakan. Pania, Abel, Ilham, silakan. Apa yang paling menantang menurutmu? Dari 5 langkah menulis pidato menggunakan Cipro, yang mana yang paling menantang? Yang presentasi. Itu menurut Pania. Abel, yang paling menantang yang mana? Ya, Bel. Ilham. Dina. Yuk. Tirji, Habibi, Sawani, Arifin. Apa yang paling menantang dalam menulis teks pidato tugas individumu? Silakan. Kata-kata agar menarik dan mudah dipahami. Iya, menyusun kata-katanya ada dengan 5 teknik tadi ya. Itu sulit bagimu. Oke, bagus. Kelompok Putri, silakan. Membangun koneksi emosional yang kuat dan audiens. Ketika membangun emosi batin, penggunaan teknik persuasif juga. Itu kesulitan yang menantang. Oke, kelompok darah. Silakan. Apa yang paling menantang dalam menulis pidato tadi, darah? Aulia, Abe, Umar, Polas. Mencari ide dan menentukan struktur. Menentukan idenya. Oke, itu menurut Abel. Kelompok Umar, itu terbasis terus. Oke, kelompok Nisa, silakan Ahmad. Apa yang paling menantang, Ahmad? Semuanya menantang. Ya, presentasinya. Nah, Anda ada presentasi. Membuat pidato dengan teknik Cipro. Ya, langkah Cipro ada 5. Yang bagian mana? Identifikasi. Identifikasi. Oke. Berbeda jika harus menulis pidato lagi. Apa perbaikan yang perlu dilakukan? Cara bicaranya. Apa cara bicaranya? Lebih bagus lagi. Oke. Dan cukup untuk refleksi. Yuk, yang lain selesai semua? Jam pelajaran sudah selesai. Silakan tugas-tugas individunya masukkan ke dalam map kelompok masing-masing. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kita menulis pidato menggunakan model Cipro. Berarti sudah selesai. Hasil pidatonya, tugas individunya sudah dikumpul semua. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak pembelajaran hari ini. Tepuk tangan semua yuk kita untuk Oke, karena sudah waktunya pulang, silakan ketua kelas dipimpin doa. Doa.